Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'. Yang kami hormati Ibu Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Haja Nani Masdar Hilmi SAG. Yang kami hormati Ibu Warek 2, Ibu Azam, dan juga Ibu Warek 3, Ibu Maksum, dan segenap Ibu Dekan se-UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, para ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan menyambut malam ganjil, yaitu malam ke-25. Mudah-mudahan kita semuanya dalam majelis ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat luar biasa, yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah sebagai anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dan ini tidak terlepas dari histori kronologis dari risalah Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana di muka bumi ini tidak ada satupun makhluk yang bisa bertemu langsung dengan sang Khaliknya kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah sampai bertemu dengan sang Khalik, Rasulullah menerima risalah wahyu berupa perintah sholat untuk umatnya. Disinilah yang tersirat dan tersurat dalam surat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia diciptakan tidak lain untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari perjalanan itu, ketika Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha, dari ke langit 7, berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ismail. Disinilah dengan didampingi malaikat Jibril, sebelah kanan terlihat ya gambaran nantinya umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan reward, mendapatkan pahala balasan ketika melakukan amal kebagusan, amal kesolehan. Dan sebelah kiri itu adalah cerminan dari umat Nabi Muhammad ketika mendapatkan punishment, siksa ketika melakukan suatu kesalahan, kezaliman. Nah, dari perjalanan inilah yang sangat maha dahsyat, maka terbesit dari pemikiran Nabi Muhammad dengan muhasabahnya, menghitung, mengkalkulasi dengan usia umatnya yang kurang lebih tidak lebih dari 100 tahun ya. Ini berbeda dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa ratusan tahun, bahkan Nabi Adam sampai 1000 tahun katanya. Ketika disitulah Nabi Muhammad mengalami kegalauan, keresahan dengan menghitung dan mengkalkulasi, mengestimasi usia dari umatnya Nabi Muhammad kelak. Dengan begitu banyak rintangan, godaan, hubud dunyanya yang sangat luar biasa, dengan profesinya yang multi profesi, dengan begitu kecanggihan teknologi, banyaknya hiburan dan lain sebagainya. Maka di sini Nabi Muhammad menjadi bersedih, gundah gulana. Melihat tersebut, Allah pun tak rela. Kekasihnya Habibullah merasa sedih, maka memerintahkan malaikat Jibril untuk menghampiri Nabi Muhammad. Hai Muhammad, why you are beside? Kenapa kau bersedih, ya Muhammad? What happened?
Maka Nabi Muhammad pun menceritakan, ya Allah, nanti bagaimana umatku bisa masuk kepada surgamu, mendapatkan reward yang begitu banyak ya Allah, sedangkan umatku usianya hanya kisaran 60 sampai 100 tahun. 100 tahun pun itu 1001. Karena apa? Banyak sekali yang sekarang masih muda, sudah kena kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, tidak bisa melakukan perintahmu ya Allah. Sedangkan umat-umat sebelumku ratusan tahun bahkan 1000 tahun, maka pasti umatku akan kalah dengan umat-umat Nabi sebelumku. Maka melihat kegalauan dan keresahan dari Nabi Muhammad, maka Allah pun langsung menurunkan yang namanya bulan suci Ramadan. Tapi tidak berhenti di situ. Nabi pun berpikir, mengkalkulasi lagi, menghitung lagi. Dengan pikir-pikir, berapakah usia umatku? Hitung-hitung, berapa banyak amalnya ya Allah, masih kurang ya Allah. Ya, begitu banyak alasan, argumen dan lain sebagainya, kesibukan dan lain sebagainya itu yang disampaikan umat nabi-nabi sebelumku ya Allah. Ya Allah, bagaimana masih kurang ya Allah, padahal dalam bulan Ramadan Allah sudah memberikan piksel obral pahala. Ada yang 10 kebaikan, 100, 700, bahkan 1000 kebaikan. Itu dihitung oleh Nabi Muhammad masih kurang. Maka jalan terakhir Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini adalah rahman rahimnya Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tanpa banyak kita sadari bahwasanya ini adalah istimewa yang hanya diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah akan memberikan kebaikan 83 tahun. Ya, dalam surat Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah kurang lebih 83 tahun. Jadi ketika umat Nabi Muhammad melakukan satu amal dalam malam Lailatul Qadar itu, maka akan terhitung dan tercatat selama seperti dia melakukan selama 83 tahun. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, begitu besar rahman dan rahimnya kepada kita semuanya. Ini yang banyak yang kita lupakan. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sesungguhnya nikmat manakah, nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memperoleh malam Lailatul Qadarnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain perintah puasa, selain perintah sholat taraweh di bulan suci Ramadan, kita juga diperintahkan untuk melengkapi dengan pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, ini penting sekali bahwasanya kalau zakat fitrah, semua yang ada di majelis ini pasti paham tentang syarat dan ketentuannya. Kan, tapi zakat mal ini yang banyak orang merasa enggan, merasa sayang, merasa eman untuk bisa mengeluarkan zakat mal. Hanya zakat malnya saja yang dikeluarkan. Yang ngemol ke sana kemari, beli baju baru untuk putra-putrinya, untuk cucunya dan sebagainya, persiapan untuk lebaran dan sebagainya. Apakah tidak boleh? Boleh itu, tapi harus balance antara zakat mal dan juga zakat fitrah. Nah, juga sedekah kita, ya, karena apa? Di sebagian harta yang kita miliki ada hak dari mereka. Dan kita ketahui alhamdulillah yang ada di majelis ini semuanya suaminya
atau bahkan panjenengan sendiri itu adalah ASN, pegawai negeri yang sudah dicukupi oleh Allah dengan adanya THR, tunjangan hari raya. Alhamdulillah. Maka ini harus ditasarrufkan di jalannya Allah. Ya, karena apa? Ini adalah sebagai amal kita kelak di akhirat nanti. Contoh seperti kita ketika pergi ke luar negeri. Itu pasti tukar uang untuk bisa membeli sesuatu dan lain sebagainya. Lah tukarnya ketika di alam barzah, ketika di akhirat itu adalah amal yang kita lakukan. Ketika kita pergi ke Mekah pasti kita tukar real untuk beli sesuatu, ya, untuk memperoleh sesuatu. Lah ketika kita ke Singapura dengan dolar Singapura, kemarin yang ke Thailand, ya, dengan apa itu kemarin baht atau enggak. Nah, maka di alam akhirat yang nantinya yang dapat kita peroleh adalah amalia kita. Tukarnya dengan amal itu, uang kita ketika kita meninggal, rumah kita dan sebagainya, itu pasti kita tinggal dan penggantinya itu adalah, tukarnya itu adalah sebagai amal. Nah, mudah-mudahan dengan zakat mal ini, ya, kita akhirnya berempati, bersimpati kepada sesama, terutama saling berbagi dengan orang yang terdekat dengan kita, ponakan kita. Jangan lupa kita berbagi, ya, kita kasih angpau, ya. Jadi ada nilai plus tersendiri, ada keberkahan sendiri. Oh ini Bu Rektor, oh ini Bu Warek, pastinya lah, ya, memberikan kontribusi di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Status sosial kita ini alhamdulillah diangkat derajat oleh Allah. Maka harus bisa derajat kita ini ya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika di bulan Ramadan kita tidak bisa membeli sesuatu, kita tidak bisa menabung, tidak bisa mendeposito, don't worry, be happy. Ya. Ini adalah kesempatan, peluang kita untuk bisa memberikan keberkahan pada rezeki yang kita miliki. Nantinya di 11 bulan ini pasti akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Memang nanti ketika lebaran, lebar semuanya. Lebar itu dalam artian apa? Habis semua dosa kita, habis semuanya uang kita. Ya, tidak apa-apa, nanti pasti akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda, dengan penuh keberkahan dan kemaslahatan. Dan nanti di akhir jangan lupa kita saling bermaaf-maafan, sebagaimana kita manusia tidak luput dengan kesalahan, jadi kita harus saling memaafkan. Jangan lupa, jangan sampai kita meminta maaf satu komplek, satu kampung, tapi tidak minta maaf kepada suami kita, teman dekat kita yang sangat-sangat dekat. Ini pasti tidak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa juga meminta maaf kepada asisten rumah tangga kita, dengan bibi kita, pembantu kita. Karena apa? Tanpa kita sadari pasti kita pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tidak usah gengsi dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika mengasihkan THR, ya, itu kita juga memohon maaf. Tidak harus menunggu permintaan maaf beliau. Tidak perlu, kita lah yang banyak kesalahan, banyak yang memerintah, menyuruh dan lain sebagainya, meminta tolong dan lain sebagainya. Maka pastinya kita juga banyak kesalahan. Jadi kita juga harus meminta maaf apapun profesi kita. Dan tak lupa kepada sanak famili, saudara terdekat dan lain sebagainya. Marilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita akan kembali fitri di bulan Syawal nanti. Itulah yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.